Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada minggu ini, kita masih membicarakan tentang volume benda putar. Pada pertemuan yang lalu dengan metode cincin, tapi pada sekarang kita akan menghitung volume benda putar dengan kulit tabung. Kita akan menghitung berapa volume bila ini kulit tabung. Artinya yang akan kita hitung berapa volume benda ini, berapa volumenya ini, gitu ya. Sehingga secara umum kalau kita untuk mencari volume secara teori, berarti volumenya adalah volume tabung yang besar yaitu R2, rumus tabung pi R kuadrat, pi R kuadrat. Berarti volumenya adalah pi tabung yang besar dulu, R2 kuadrat kali H dikurangi pi R1 kuadrat kali H. Hanya sama tingginya, tapi jari-jarinya kecil. Itu volume yang akan itu volume daerah yang ini. Kalau saya arsir adalah misalkan daerah yang warna ini akan menghitung kita volume daerah ini, volume benda ini berapa volume sampai bawah. Jadi tengahnya kosong. Nah, dengan ada yang sama yaitu pi sama H, maka kita akan mendapatkan pi dalam kurung R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat kali H. Ya. Nah, kita tahu dengan prinsip A kuadrat dikurangi B kuadrat itu artinya A plus B kali A min B. Demikian pula ini, berarti ini artinya pi R2 ditambah R1 dikali R2 dikurangi R1 kali H. Karena kita akan mengambil satu titik, berarti kita tahu bahwa kalau rata-rata kita ambil berarti pi per 2 kali R2 tambah R1, ini kita ambil titik tengahnya 2. Nah, ini R2 kurangi 1 itu artinya kan delta R kali H. Dengan ini ambil RT, maka kita akan mendapatkan pi 2pi ini RT kali H kali delta R. Dengan mengambil RR seperti ini, karena kita menghitung dengan jumlah Riemann, maka kita akan mendapatkan volume yang dimaksud adalah sigma. Nah, 2pi. Nah, ini range itu X. Berarti apa? X kali F XI kali delta X. Maka menurut jumlah Riemann, kalau ini dilimitkan mendekati hingga volumenya limit N mendekati hingga dari 2pi ini A sampai B dengan N X kali F XI kali delta X, sehingga kita akan mendapatkan volume yang terjadi dengan metode kulit tabung adalah ini jadi integral ya, integral A sampai B X 2pi X kali F X dx. Nah, ini yang dimaksud teman kulit tabung. Kalau metode cincin kemarin kan pi Fi kuadrat, sekarang dengan metode cincin kita mendapatkan volume seperti ini. Jadi
Jadi kita ambil partisi kecil, kemudian tinggal ternyata diambil bentuk ada X sama delta X dan Fx. Dengan mengambil jumlah Riemann, kita mendapatkan volume benda putar dengan metode kulit tabung adalah 2pi dari batas awal akhir dari X kali Fx dx. Jadi secara umum ini lebih sederhana. Namun bagaimana perbedaan antara metode kulit tabung dan metode cincin? Nah, perbedaannya kalau metode cincin Fx-nya fungsinya Fx mengelilinginya sumbu X. Fungsinya Fy mengelilingi sumbu Y, itu kalau cincin. Kalau kulit tabung fungsinya X mengelilingi sumbu Y dan fungsinya Y mengelilingi sumbu X. Jadi beda. Jadi kalau cincin fungsinya Fx mengelilingi sumbu X, fungsinya Y mengelilingi sumbu Y. Tapi kalau metode kulit tabung fungsinya Fx malah mengelilinginya sumbu Y dan mengelilinginya fungsi Y mengelilinginya sumbu X. Itu perbedaan. Hal perhitungan kelihatannya lebih mudah dari cincin karena di sini tidak ada faktor mengkuadratkan ya. Tapi secara umum ya sama aja. Secara umum sama aja. Misalkan ada kurva, tentukan. Contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, tentukan volume benda putar dan bila Fx sama dengan 1/akar X, X sama dengan 1 dan sumbu X mengelilingi sumbu Y, mengelilingi sumbu Y. Nah, ini pakainya kulit tabung. Seperti Bapak bilang tadi, fungsinya Fx mengelilinginya sumbu Y. Berarti ini pasti menggunakan kulit tabung. Tapi kalau fungsinya X mengelilingi sumbu X, berarti metode kemarin cincin. Itu perbedaan dengan itu ya. Sehingga kita karena ada fungsi X mengelilingi sumbu Y, berarti fungsinya cara penyelesaiannya dengan metode kulit tabung. Metode kulit tabung. Sehingga kita langsung masuk kepada volume. Berarti V yang terjadi adalah batasannya X sama dengan 1 ini kurang dan X sama dengan 4 ya, sumbu X. Berarti V-nya adalah 2pi 1 sampai 4. Pasti rumus tadi 2x dulu, 2 x ya, jadi gitu ya. X kok 2 lagi tulis lagi, enggak usah tulis 2-nya. X kali 1/akar X dx. Nah, selesai. Kenapa gitu, Pak? Nah, ini kan fungsinya. Kalau kamu kaji, ini adalah fungsinya Fx-nya. Nah, ini batasnya yang 1 sampai 4. Dan ini rumus yang ada, yaitu rumus yang tinggal itu ya. Jadi, dengan mengenali seperti itu, kita akan mendapatkan 2pi 1 sampai 4 akar X dx. Akar X itu dari mana? Akar X ya X dibagi akar X, jadinya akar X. Sekarang akar X itu X pangkat berapa? Akar X itu X pangkat setengah. X pangkat setengah. Jadi kita akan mendapatkan 2pi 1 sampai 4 X pangkat setengah dx. X pangkat setengah dx dengan rumus integral yang ada.
ada, kita mendapatkan berarti X pangkat 3/2 per 3/2 1 sampai 4. Nah, berarti ini 2pi kali 2/3, nah, kali X pangkat 3/2 1 sampai 4. Kita masukkan berarti mendapatkan 4/3pi, yaitu 4 pangkat 3/2 dikurangi 1 pangkat 3/2. Jadi 4 pangkat per 3, ingat eksponen 4 pangkat berapa? 2 pangkat 2 dipangkatkan 3/2, jadi 2-nya dicoret, tinggal 2 pangkat 3 min 1. Jadi kita akan mendapatkan 28/3pi. 28 dari mana? 7 kali 4. 28/3pi volumenya. Itu jelas? Oke, kita ambil contoh 2. Contoh nomor 2. Misalkan tentukan volume benda putar Y sama dengan akar 2x kuadrat ditambah 3, X sama dengan misalkan X sama dengan akar setengah dan X akar 3 sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Awas, jadi ini fungsinya X mengelilinginya adalah sumbu Y. Fungsinya X mengelilinginya adalah sumbu Y. Berarti kita pakai metode cincin, ingat. Tapi kalau fungsinya X mengelilingi sumbu X berarti metode cincin. Tapi kalau fungsinya X mengelilingi sumbu Y berarti metode kulit tabung. Karena ini mengelilingi sumbu Y, berarti kita gunakan untuk mencari volumenya, gunakan metode kulit tabung. Kita cari Fx-nya dikali X kali 2pi dx. Berarti volume yang terjadi dari contoh 2 adalah 2pi integral akar setengah kali akar 3 kali X kali akar 2x kuadrat plus 3 dx. Nah, kita untuk menyelesaikan kembali ke semester kemarin, yaitu mencari cara pengintegralan. Ini kira-kira pakai integral apa? Ayo, yaitu gunakan integral substitusi. Integral substitusi. Ambil U-nya adalah 2x kuadrat ditambah 3. Sehingga kalau X-nya akar setengah, setengah kuadrat setengah, berarti U yang pertama batasnya adalah X U. Nah, batasnya apa? Jadi U-nya jadi berapa? Jadi 4. Kalau akar 3 kuadrat 3. 2 kali 3 tambah 3 9. Berarti yang U yang kedua 9. Ini kalau X-nya akar setengah jadi ini, kalau X-nya akar 3 jadi 9. Nah, sehingga sekarang kita mencari turunannya. Turunan dari U berarti DU per DX sama dengan 4X ditambah 3. Sehingga 4X aja, 4X. Sehingga kita mendapatkan DU per 4 sama dengan X dx.
Nah, kita kembali ke soal tadi. Dengan semua diganti dengan U, maka volume yang terjadi kita mendapatkan, ya. Kita mendapatkan 2pi, sekarang ganti U. Yang akar setengah jadi 4, yang akar 3 jadi 9. Ya. Yang X dx jadi du per 4. Jadi kali U pangkat setengah kali du per 4. Kali du per 4. Seperempatnya dikeluarkan. Jadi 2 per 4 pi integral 4 sampai 9 U pangkat setengah du. Nah, kita ketemu sekarang. Untuk menjawabnya berarti kita pakai integral seperti semester kemarin, 2 per 4pi atau setengah kali U pangkat 3 per 2 per 3 per 2 dari 4 sampai 9. Berarti kita mendapatkan berapa? Berarti 4 habis, tinggal sepertiga, berarti pi per 3 9 pangkat 3 per 2 kurangi 4 pangkat 3 per 2. 9 berapa pangkat berapa? Ya, 9 adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Dan 4, 2 pangkat 2. Dengan dicoret 2-nya, maka kita akan mendapatkan pi per 3 kali 27 kurangi 8. Sehingga kita mendapatkan volume benda putar yang terjadi adalah 19 per 3 pi untuk volume benda itu. Ya, kalau bendanya 2 ya nggak ada masalah, tinggal kita cari berapa batas-batasnya untuk mencari benda itu. Nah, itu. Jadi untuk mencarinya kita tinggal menggunakan rumus yang ada, ya. Jadi sekali lagi, bedanya metode cincin pertemuan minggu kemarin dan metode kulit tabung pertemuan minggu ini adalah fungsinya. Kalau cincin fungsinya X, mengelilinginya sumbu X. Fungsinya Y, mengelilinginya sumbu Y. Kalau dengan metode kulit tabung, fungsinya Fx malah mengelilinginya sumbu Y. Dan fungsinya Y malah mengelilingi sumbu X. Itu maksudnya dari untuk menghitung pertemuan pada minggu ini. Nah, misalkan kamu di masalah, buktikan bahwa volume kerucut adalah pi per 3 R kuadrat H. Pi per 3 R kuadrat H. Nah, kita tinggal buktikan aja. Pi per 3 R per kuadrat H. Sehingga untuk menghitungnya kita mencari berapa batasnya, ya. Kita misalkan. Jadi untuk menghitung misalkan berapa volume kerucut, buktikan volume kerucut adalah, jadi kita posisi misalkan ini cara mencari volume kerucut. Nah, berarti ini ada 2 fungsi di garis. Nah, ini H, ini berarti X, ini garisnya misalkan Y sama dengan R per HX. R per HX. R per HX. Berarti kita untuk mencarinya berarti ini 0 sampai R. Ya. Oke.
Berarti untuk mencari volume V sama dengan 2pi. Nah, 0 sampai R X kali R per Hx dx. Oh gitu, ini pakai volume ya, bukan pakai ini ya. Mengelilingi sumbu, berarti sorry ini salah. Kalau mengelilingi berarti bukan contoh untuk ini, karena ini ECMO. Jadi kerucut itu buktiannya pakai sumbu cincin. Jadi nggak usah. Kalau kulit tabung itu bisa, tapi agak. Oke, jadi sekali lagi kita untuk kulit tabung seperti tadi fungsinya X mengelilingi sumbu. Jadi kalau membuktikan rumus kerucut kita memakai metode cincin seperti minggu kemarin ya. Dengan kulit tabung bisa, tapi agak. Oke, ya, saya kira untuk kalian pertemuan hari ini sampai sini saja. Untuk nanti biasa ada tugas, awas tugas kumpulkan. Kemarin pada UTS nilai tugas belum dicantumkan karena Bapak masih menghitung berapa tugas kalian yang masuk. Oke, mudah-mudahan anak manfaatnya. Sekali lagi jaga kesehatan dan kalian selalu pakai masker dalam situasi pandemi ini, karena Purwakarta tercatat agak naik grafik dari yang menderita COVID. Malah kemarin rekor kematian tertinggi di Purwakarta hari kemarin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.